Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Jadi memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Saya berpendapat seperti itu. Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk tidak menerima hadiah apapun dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita yang pilih. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno. Untuk memberitahu kabar ini, saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung, Assalamualaikum. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, ada keperluan apa ya? Jadi Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh iya, silakan masuk. Bang Mas, para pemuda datang mencari yang berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Ya, silakan. Saya dengar dari istri saya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Perihal apa? Begini, kami dapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Makanya dari itu, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyediakan kesempatan ini? Tentu saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita dan bakal menghalangi Indonesia merdeka. Kami ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami akan pamit dulu. Karena saling pertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini, Bung?
para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita butuh waktu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah acara kemerdekaan pada rapat sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa yang harus kita lakukan sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhammad keluar daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana tempatnya terjamin keamanannya. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apa kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Jadi begini, Bung. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam, ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta! Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kehadiran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bung. bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu betul. Tapi masih terlalu dini untuk kita memproklamasikan Indonesia. Kita tetap membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Sesudah sebelumnya, kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Ini rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu, mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara, mari kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Bung Hatta, Bung Karno, mari ikut saya. Saya mengerti pendapat Anda berdua tentang proklamasi ini. Kami belum menyusun strategi dengan baik, tapi kami yakin kita bisa. Kesempatan tidak datang untuk dua kali dulu. Tapi apakah kita semua bisa melakukannya? Asalkan kita berusaha, kita pasti bisa melakukannya. Lagi para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk menjaga penyerangan dari Jepang atau bangsa sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta diantar peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah bersiap? Baiklah, akan kita laksanakan besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih.
Silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dengan kertas? Oh, sebentar saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi? Menurut saya, proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga mengusul bagaimana jika yang menandatangani naskah proklamasi merupakan Anda dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Baiklah, tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di rumah ini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Manaida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, kamu sudah menemani saya selalu di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberi kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Yang sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung. Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukannya kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tidak punya kain, Pak. Ibu hanya memiliki kain merah dan kain putih. Punya ide, bagaimana kalau kita namakan benderanya saja dengan sangsaka merah putih? Bapak bersiap saja dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya Bu.
Surti, tolong kibarkan bendera ini. Baik Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik, ada turunnya. Usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita gemar-gemar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hormat! Gerak! Merah putih, hormat! Gerak!